Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Itza Aryawi Kulendra, dosen S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama. Hari ini akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen SMART 2023. Nah, berikut adalah profil dari saya. Jadi, saya adalah dosen aktif, masuk di UNUSA sejak dari 2018, kemudian masuk di home base di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Kemudian untuk pendidikan formal saya lulusan dari D3 Kesehatan Lingkungan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, kemudian S1 Kesehatan Lingkungan di Stikes Widyagama Husada Malang, kemudian lanjut lagi S2 Kesehatan Lingkungan di Universitas Airlangga. Nah, berikut adalah mata kuliah yang saya ampu hingga saat ini. Yang pertama adalah Hukum Kesehatan, yang kedua adalah Kesehatan Lingkungan, Dasar Kesehatan Lingkungan, yang ketiga Manajemen Pengendalian Vektor, kemudian yang keempat Analisis Kualitas Lingkungan, kemudian Kesehatan Lingkungan, kemudian sanitasi, rumah sakit, kemudian kesehatan lingkungan bencana, kemudian analisa dampak lingkungan, kemudian manajemen pengendalian vektor. Nah, mata kuliah kesehatan lingkungan. Jadi mata kuliah yang saya ampu ini sekarang ini adalah tentang kesehatan lingkungan. Jadi kode mata kuliahnya BML 16122. Mata kuliah ini bobotnya ada 3 SKS, jadi ada 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Jadi ada 3 SKS yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, dan ini diajarkan di mahasiswa semester 3. Nah, berikut adalah garis besar penjelasan dari mata kuliah kesehatan lingkungan. Jadi saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran prodi, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, kemudian sistem dan metode pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, dan contoh interaksi dosen mahasiswa. Untuk deskripsi mata kuliah kesehatan lingkungan, jadi kesehatan lingkungan adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip, ruang lingkup kesehatan lingkungan, agen atau hazard lingkungan, kemudian kaitannya dengan transmisi, media transmisi, dan juga mekanisme pajanan pada manusia, serta mempelajari isu-isu kesehatan lingkungan pada area tertentu, seperti pertanian, industri, dan lainnya, baik pada level global, regional, maupun lokal. Nah, untuk capaian pembelajaran program studi mata kuliah kesehatan lingkungan ini, yang pertama adalah mampu mengidentifikasi masalah, resiko, dan dampak lingkungan terhadap kesehatan. Dan yang kedua, mampu menerapkan kemampuan identifikasi dan analisis terhadap masalah, risiko, dan dampak lingkungan untuk menyusun solusi masalah kesehatan lingkungan. Yang ketiga, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi secara logis, kritis, inovatif, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah bidang kesehatan. Yang keempat, berkontribusi dalam peningkatan mutu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan nilai Islam. Jadi berikut adalah capaian pembelajaran dari program studi. Untuk selanjutnya adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menyerap 80% materi perkuliahan dan merancang suatu karya sebagai solusi penyelesaian masalah kesehatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan jumlah SKS yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu 3 SKS,
2 teori, 1 praktikum, sehingga outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah ini berkaitan dengan merancang suatu karya sebagai solusi penyelesaian masalah kesehatan lingkungan. Nah, berikut adalah materi pembelajaran mulai dari tatap muka pertama hingga tatap muka ke-14. Jadi yang pertama, tentu saja kita harus mengenal dulu kira-kira di Kesling itu ada apa aja. Makanya di perkuliahan tatap muka pertama kita membahas tentang pengantar kesehatan lingkungan. Tatap mata kedua yaitu tentang pencemaran air. Jadi karena bidang Kesling itu tidak lepas dari air, tanah, dan udara, sehingga komponen-komponen tersebut menjadi materi pembelajaran kunci untuk mata kuliah kesehatan lingkungan. Kemudian tatap muka ketiga yaitu tentang pencemaran tanah, kemudian tatap muka keempat pencemaran udara, tatap muka kelima pengelolaan air bersih, kemudian tatap muka ke-6 pengelolaan limbah cair, tatap muka ke-7 pengolahan air minum, kemudian tatap muka ke-8 pengelolaan limbah padat, kemudian tatap muka 9 ada pengendalian vektor, kemudian tatap muka ke-10 penyehatan makanan minuman, kemudian tatap muka 11 sanitasi pemukiman, tatap muka 12 sanitasi industri atau perkantoran, kemudian tatap muka 13 sanitasi pelayanan kesehatan, kemudian yang terakhir adalah kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tatap muka ke-14. Jadi karena kembali lagi karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Jadi di sini kita masukkan poin praktikum di tatap muka ke-14. Kemudian ini adalah bahan ajar yang digunakan. Jadi acuan utama ini buku dari Manahan tentang Fundamental of Environmental Chemistry dari Buckharaton, CRC Press. Kemudian ada peraturan dan perundangan tentang lingkungan dan kesehatan. Ini sangat banyak sekali. Jadi tidak saya tuliskan secara detail, tetapi ketika nanti dimasukkan ke dalam materi atau dimasukkan ke dalam pembelajaran, nanti akan dituliskan kira-kira peraturan perundangannya tentang lingkungan itu apa saja. Kemudian yang selanjutnya, buku dari Robert Havris tahun 2018 tentang Essential of Environmental Health and Essential of Public Health. Ini publishernya Jones and Bartlett Learning. Kemudian ada buku dari Howard Fromkin, ini tentang Environmental Health from Global to Local. Kemudian ada dari Hadi Anwar tentang pengambilan sampel lingkungan, karena ini penting juga. Kemudian ada Santoso Imam tentang inspeksi sanitasi tempat-tempat umum. Kemudian juga kita memasukkan hasil riset dan publikasi yang sudah kita lakukan ke dalam materi perkuliahan. Jadi kita mengintegrasikan penelitian yang sudah kita kerjakan ke dalam studi kasus terkait masalah-masalah lingkungan, seperti itu. Nah, untuk sistem pembelajaran, jadi sistem pembelajaran yang dilakukan ini pasti untuk semuanya yaitu blended learning yang menerapkan 2 cara, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan e-Sorogan Unusa. Jadi kami sebagai dosen sangat difasilitasi oleh institusi untuk menggunakan aplikasi yang sudah mereka ciptakan dan sangat memberikan manfaat bagi semua dosen. Nah, pembelajaran melalui e-Sorogan ini ada websitenya. Jadi kita menggunakan website dari Unusa, dari kampus, dari institusi, dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi ada, misalkan ketika kita mau membuka kelas di website e-Sorogan, kita tinggal klik aja, kemudian kita tinggal masukkan link Zoom atau Google Meet-nya. Kemudian kita akan langsung bertemu di Zoom atau di Google Meet dengan mahasiswa. Jadi tinggal mahasiswa nanti tinggal klik aja, seperti itu. Kemudian untuk penugasan, ini juga kita menggunakan websitenya e-Sorogan Unusa juga, seperti yang ada di gambar.
Jadi kita bisa masukkan nanti tugasnya apa, kemudian websitenya apa, kemudian perintahnya apa. Mungkin kalau misalkan kita nanti kasih contoh, kita bisa masukkan dokumen juga di sana. Seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan, jadi ini adalah salah satu tampilan dari Esorogan yang sangat mudah untuk dipahami kita sebagai dosen dan juga mahasiswa. Jadi untuk presensi, kemudian untuk materi, edit, dan forum. Jadi kalau presensi itu kita serahkan semua ke mahasiswa ketika kita membuka kelas, kemudian mahasiswa memencet presensi, maka otomatis dia akan masuk ke dalam kelas kita gitu. Jadi untuk presensi ini juga hanya bisa diakses menggunakan WiFi kampus seperti itu. Kemudian untuk materi ini bisa kita tambahkan juga apabila setelah kita melakukan perkuliahan, kemudian kita akan menambahkan materi yang sudah terkoneksi dengan bank data yang ada di UNUSA. Kemudian untuk edit link itu untuk menambahkan pokok bahasan, kemudian link video conference-nya atau link URL yang mengarahkan pada Zoom atau pada Google Meeting yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Kemudian untuk forum ini adalah terkait dengan penugasan, jadi nanti poin penugasan akan dimasukkan ke dalam forum. Seperti itu. Nah, menyambung terkait dengan forum itu tadi, jadi penugasan diberikan melalui Esorogan UNUSA melalui menu tambahan penugasan. Nah, hasil penugasan dari mahasiswa akan langsung bisa di-download pada Esorogan. Jadi ini aplikasinya sangat memudahkan bagi dosen. Nah, berikut adalah penilaian pembelajaran yang biasa kami terapkan atau saya terapkan, yaitu asesmen dilakukan melalui yang pertama adalah ujian tengah semester, jadi ini adalah persentasenya 20%. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester, ini persentasenya 25%. Kemudian ada attitude saat perkuliahan, ini termasuk presensi kehadiran mereka, keaktifan mereka, ini juga akan dinilai sebesar 10%. Kemudian karena mata kuliah kesehatan lingkungan adalah mata kuliah teori dan praktikum, maka outcome yang dibebankan kepada mahasiswa adalah membuat tugas prakarya. Seperti itu. Jadi ada 30% untuk nilai tugas prakarya. Kemudian yang kelima adalah tugas lain berupa makalah. Jadi karena teori dan praktek sehingga kita juga memberikan penugasan lain berupa makalah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan atau saya tampilkan terkait dengan video pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu mata kuliah kesehatan lingkungan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan mulai perkuliahan terkait dengan pengantar kesehatan lingkungan, mata kuliah kesehatan lingkungan pertemuan pertama, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, UNUSA, jadi 2023. Jadi hari ini kita membahas tentang pengantar kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita memulai terkait dengan penjelasan terkait dengan kesehatan lingkungan, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu sehat itu? Jadi kalau tahu silakan sebutkan nama sama NIM-nya. Nanti akan ada tambahan penilaian untuk teman-teman sekalian. Izin masuk, Bapak. Ya, silakan Ita. Menurut saya sehat itu merupakan sehat secara finansial sama sehat secara mental juga, Pak. Oke, ada yang lain? Izin masuk, Pak. Ya, silakan Leo. Ya, kalau menurut saya definisi sehat itu adalah suatu kondisi yang mana kita itu dalam keadaan baik-baik saja, terhindar dari
berbagai macam penyakit baik dari segi fisik maupun rohaninya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke, jadi betul, dua-duanya betul. Sebenarnya sehat itu adalah kita terhindar dari bahaya, mungkin bisa sehat secara jasmani dan juga rohani. Itu adalah konsep sehat. Nah, sedangkan konsep sehat yang dibawa oleh H.L. Bloom, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Jadi ada 4 faktor, dan yang menjadi paling penting adalah faktor lingkungan, karena kita di sini membahas tentang kesehatan lingkungan. Jadi porsi lingkungan di dalam teori kesehatan itu sangat besar ya. Jadi faktor lingkungan fisik, kimia, biologi, kemudian ada faktor perilaku juga, kemudian ada faktor pelayanan kesehatan, dan juga faktor genetika keturunan. Nah, itu adalah yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut teori H.L. Bloom. Nah, yang kita bisa lihat di sini di gambar bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh besar, sehingga ditunjukkan pada gambar itu sangat besar ya. Kemudian kedua adalah faktor perilaku, kemudian yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, kemudian yang terakhir adalah faktor genetika. Nah, untuk pengertian kesehatan lingkungan sendiri, kalau menurut WHO atau World Health Organization, jadi aspect of human health and disease that are determined by factor in the environment. It also refers the theory and practice of assessing the controlling and factor in the environment that can potentially affect health. Atau bila disimpulkan itu adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar menjamin keadaan sehat dari manusia. Nah, sedangkan menurut Hakli ini, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia mengatakan bahwa suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Sedangkan jika kita simpulkan, yaitu upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Nah, setelah kita tahu kira-kira pengertian dari kesehatan lingkungan, lalu kita akan membahas tentang kira-kira apa saja sih yang dipelajari di kesehatan lingkungan itu, ruang lingkupnya apa. Nah, ini kalau menurut WHO, ini ada beberapa hal yang nanti juga akan kita bahas pada tatap muka selanjutnya. Yang pertama adalah penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstrakta manusia atau feses manusia, kemudian hygiene makanan, ini termasuk hygiene susu juga, kemudian pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan permukiman, aspek keseling dan transportasi udara, kemudian perencanaan daerah perkotaan, pencegahan kecelakaan, kemudian rekreasi umum atau pariwisata, kemudian tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Nah, kalau mengacu pada WHO, itu sangat banyak ya, sehingga Indonesia ini menerbitkan Undang-Undang tahun 2000 nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang ada pada pasal 22 ayat 3. Nah, ruang lingkup kesehatan lingkungan adalah ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Jadi yang pertama adalah penyihatan air dan udara, pengamanan limbah padat dan sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, kemudian pengamanan radiasi, kebisingan, dan juga vektor penyakit.
Nah, tujuannya adalah melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman kepada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian melakukan kerjasama dan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah. Nah, kesehatan dan lingkungan. Kesehatan dan lingkungan ini merupakan wacana yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan suatu komunitas, bahkan ekosistem lingkungan tersebut. Begitu pula dengan kesehatan. Kesehatan juga berpengaruh terhadap dinamika lingkungan, terutama bila dipandang dalam sudut biologis yang akan berdampak pada perubahan aspek sosialnya. Nah, ini adalah teori yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Jadi ini ada teori host, agen, dan environment. Di mana kalau misalkan hostnya itu semakin banyak, maka kualitas lingkungannya pun semakin buruk. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Kemudian sumber perubahan lingkungan, ini ada aktivitas manusia, ini aktivitas-aktivitas terkait dengan pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman yang menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Kemudian ada aktivitas alam, ini ada letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, sehingga merubah kualitas atau perubahan lingkungan. Kemudian komponen lingkungan yang bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit. Nah, peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit, yaitu lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan, kemudian lingkungan sebagai penyebab penyakit, kemudian lingkungan sebagai media transmisi penyakit, kemudian lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Jadi, seperti yang kita telah ketahui bahwa lingkungan sangat erat hubungannya dengan keadaan kesehatan. Begitu pula dengan kesehatan yang dapat dijadikan indikasi keadaan suatu lingkungan. Ini sesuai dengan teori yang pertama kita bahas tadi. Kemudian faktor keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang berada di dalam lingkungan tersebut, yaitu tata ruang, tingkat pertumbuhan, dan keadaan lingkungan tersebut. Tentu saja kesehatan juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu upaya kesehatan lingkungan ini yaitu dengan supaya menjaga lingkungan itu tetap aman dan tetap sehat, yaitu dengan cara pembuangan limbah padat dan cair yang benar, kemudian penyediaan air bersih yang sesuai dengan amanat undang-undang, kemudian menciptakan suasana perumahan yang sehat, kemudian penyediaan makanan yang bersih dan sehat, personal hygiene, pengendalian serangga dan binatang pengganggu, menciptakan udara sekitar rumah agar sehat, menciptakan suasana ruang. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya Pak, izin bertanya Pak. Oh, ada. Oke, silakan. Tadi kan di PPT Panjenengan dijelaskan bahwa komponen lingkungan bisa menyebabkan perubahan lingkungan ya Pak? Betul. Sumber perubahan lingkungan. Nah itu kenapa kok komponen lingkungan itu bisa menjadi sumber perubahan lingkungan ya Pak? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita ngomongin masalah lingkungan itu salah satu komponen lingkungan yang biasa kita tahu adalah air, udara, tanah ya. Nah, itu mereka berfungsi sebagai perantara untuk merubah kondisi kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi misalkan kita menghirup udara yang sudah tercemar oleh CO2 misalkan. Nah, itu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan apabila kita tidak sengaja misalkan ada cemaran tanah di dalam makanan kita yang
di mana tanahnya itu akan mengandung logam berat, jadi itu juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Seperti itu, Ita. Oke, sudah jelas? Iya, Bapak Sampun. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya kira sudah semua ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat untuk peserta sertifikasi pendidik untuk dosen SMART 2023 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.